Dari dulu saya belajar tentang keyakinan. Jadi, apa yang saya yakini, maka itu akan terjadi. Itulah pelajaran bagaimana kita membuat suatu keyakinan. Ya, yakin adalah suatu kondisi di mana saya merasa berpikir akan mengubah suatu hal yang belum terjadi. Nah, artinya ini akan menjadi sangat baik, tapi juga bisa menjadi sangat berbahaya. Jika apa ya? Ketika saya yakin di gua itu aman, tidak ada apa-apa ya, tidak ada bahaya yang mengancam saya, atau mungkin di lereng gunung itu gelap gitu ya, saya yakin tidak apa-apa, maka keyakinan itu kemudian saya harus buktikan dengan yang namanya cahaya. Nah, cahaya yang ada ini maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Ketika saya meyakini penyakit ini tidak berbahaya, atau saya meyakini virus ini tidak berbahaya, maka kemudian saya harus membuat suatu studi, suatu penelitian untuk tidak sekedar membuktikan, untuk tidak hanya sekedar melihat bukti-bukti yang hanya sebagian ya atau hanya sedikit, tapi saya harus membuat suatu gambaran. Ya, dalam teknik penelitian kan kita mengenal istilahnya ada keterwakilan bilang gitu, ada sampling. Misalnya saya menemukan sebuah obat. Apakah obat ini benar menyembuhkan? Ya, saya yakin ya, bentuk keyakinan bisa membantu ya. Tetapi ingat, keyakinan harus dibuktikan, harus direalisasikan. Ya, sesuatu yang sudah real, kalau ini merah, Anda tidak perlu membuktikan itu hitam, karena Anda sudah melihat itu warnanya merah. Ya, tidak perlu lagi membuktikan itu menjadi putih, coklat, dan lain sebagainya ya. Kecuali kita perlu campur-campur lagi untuk membuktikan warna yang lain. Tetapi ketika hitam itu Anda sudah temukan, bukan gelap ya, hitam, Anda tidak perlu lagi membuktikan atau meyakini itu menjadi putih. Artinya ada suatu batasan nih antara yakin dan nyata. Ya, selisihnya atau jaraknya adalah pembuktian. Bagaimana kita membuktikan supaya apa yang saya yakini itu memang begitu nyatanya, realnya begitu ya, realisasinya memang begitu ya. Nah, akan menjadi sangat berbahaya ketika kita meyakini sesuatu dengan membabi buta, percaya diri dengan membabi buta, terlebih kita memiliki banyak pengikut, memiliki banyak follower ya. Ini akan menimbulkan suatu dampak ya. Ketika seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup atau tidak didukung oleh cahaya yang cukup, itu akan membahayakan dirinya dan juga orang lain ya. Ketika seorang pemuka agama, seorang influencer memiliki suatu keyakinan yang kuat, tetapi jika itu tidak sesuai dengan keilmuan yang baik, maka itu bisa membahayakan para pengikutnya. Nah, inilah yang perlu diwaspadai, bahwa setiap keyakinan itu harus kemudian dibuktikan, direalisasikan, dibuat menjadi nyata. Begitu menjadi nyata, tidak perlu meyakini hal yang berlawanan ya. Tidak perlu membuktikan kalau racun itu, meyakini begitu ya, kalau racun yang memang potensial membunuh itu tidak berbahaya ya. Itu akan membuat kita justru akan mati konyol ya. Artinya kalau kita bilang nih dari alam pikiran, kemudian alam perasaan ya, makin padat nih menjadi tubuh fisik ya dan energi di dalamnya, maka racun itu adalah benda fisiknya, tapi manfaatnya ataupun kejelasannya itu ada di alam pikiran kita ya. Kalau kita sudah jelas nih bahwa racun ini menyakiti, membunuh, korosif atau misalnya toksik, walaupun keyakinan kita di alam pikiran itu tidak apa-apa, nah tentu ini akan ada pertentangan ya. Bukan saya bilang tidak mungkin ya orang menjadi kebal dengan racun, bukan saya bilang tidak mungkin. Tetapi ketika benda itu secara fisik sudah memiliki suatu kejelasan, memiliki suatu daya, potensi atau manfaat ataupun bahaya begitu ya, nah maka tidak perlu kita membuat keyakinan baru ya. Tidak perlu kita membuat keyakinan baru kalau sudah jelas seperti itu ya. Ini tangan, tidak perlu dibuktikan kalau ini adalah kaki kan. Nah, artinya tidak perlu diyakini bahwa ini adalah kaki gitu ya. Kalau ini adalah alat gerak, ya betul, bisa aja bergerak dengan tangan. Nah, ini perlu diwaspadai bahwa setiap apa yang kita yakini, kita ikuti kemudian dengan bagaimana kita mencerahkan keyakinan itu dengan ilmu pengetahuan ya. Semoga Anda tidak tambah bingung dengan konten ini. Kalau Anda punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.